Ya, terima kasih teman-teman. Dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk ngobrol ya, ngobrol santai terkait dengan Totok Punggung. Nah, tentunya ini sebenarnya saya yakin teman-teman sudah mendengar Totok Punggung itu. Atau mungkin ada yang belum mendengar. Pak Eko pernah dengar Pak Eko? Saya pernah dengar, malah sudah pernah Ditotok. merasakan. Wah, luar biasa. Jadi nanti kita nanti sifatnya sharing ya, saling berbagi lah. Karena saya yakin teman-teman sudah pernah dengar, bahkan Pak Eko sendiri sudah pernah merasakan gimana Totok Punggung. Gimana? Setelah ditotok ada perubahan atau manfaat yang didapat Pak Eko? Ya, langsung enak sih. Langsung enak. Gratis lagi waktu itu. berarti kan tadi Pak Eko kan bilang enak sih. Nah, yang menjadi tanda tanya saya itu ada sihnya itu loh. Ternyata jawabannya gratis sihnya itu. Ya, teman-teman, bagi yang belum pernah mendengar Totok Punggung, saya sedikit cerita ya tentang Totok Punggung itu. Sebenarnya Totok Punggung ini kan sudah lama ya, sudah lama. Hanya saja pelakunya itu dulu dia kebetulan orang Jawa Barat dulu. Ya, namanya Haji Sarbini lah waktu itu, namanya Haji Sarbini. Itu kalau nggak salah tempatnya di Cigudeg kemana gitu loh kan setelah rumahnya. Nah, di situ itu beliau yang pertama melakukan terapi Totok Punggung itu. Nah, beliau itu juga diajari beliau dapat ilmu dari seorang Habib namanya kalau tidak salah Habib Armin ya, dia diajari di situ. Nah, kemudian oleh Ustadz Abdurrahman itu adalah founder Totok Punggung, karena di Totok Punggung yang lama itu yang oleh Haji Sarbini itu tidak pernah dipublikasikan, beliaunya tidak mau dipublikasikan. Baru setelah muridnya Ustadz Abdurrahman ya selaku foundernya itu baru beliau mempublikasikan. Jadi tepatnya kalau tidak salah tahun 2016 itu dibentuklah sebuah yayasan namanya Yayasan Totok Punggung Indonesia. Itu tepatnya kalau tidak salah kantornya di Bekasi. Nah, cerita saya kok mengenal topeng itu berawal dari keluarga saya itu memiliki riwayat alergi obat. Jadi kalau dia panas, kemudian kita berikan obat penurun panas, wah ternyata alergi. Kemudian kalau dia diare, kita beri obat anti diare, alergi juga. Jadi sekujur tubuhnya itu hiperemi, bintik-bintik kemerahan muncul di situ. Nah, kemudian saya berpikir, wah, nah ini caranya gimana? Saya sebagai seorang tenaga kesehatan kok nggak bisa bantu. Akhirnya ya Allah memberikan petunjuk, melalui seorang alumni itu, kemudian saya diperkenalkan pada tahun 2017. 2017 itu saya diperkenalkan, dan di sini tahun 2017 saya pertama kali diperkenalkan. Hampir 1 tahun saya tidak percaya kalau Totok Punggung itu punya khasiat yang luar biasa. Jadi hampir 1 tahun setelah dari pelatihan itu, saya tidak menggunakan itu. Saya tidak pakai. Terus suatu ketika juga ditunjukkan lagi sama Allah. Kasusnya seperti kasusnya Pak Eko. Nah, ketika istri saya terjadi serangan HNP ketika waktu di BBL, waktu itu kan kita sedang rekreasi di BBL. Nah, ternyata di situ istri saya kena HNP. Untuk berdiri dia susah, nggak bisa, kesakitan. Saya bingung, ngapain nih kita pakai. Nah, terus saya ingat, aku pernah belajar Totok Punggung. Coba sih. Akhirnya saya coba. Benar Pak Eko, ternyata 1 kali saya terapi dengan Totok Punggung itu langsung bisa jalan. Alhamdulillah. Semenjak itu, wah,
wah ini berarti benar-benar lumayan, ini bagus ini. Akhirnya di Totok Bung ini saya akhirnya Bang, ya menggeluti wes. Saya pelajari terus bahkan sampai ke Jakarta. Saya belajar sampai ke Jakarta karena di situ kan ada masternya juga di sana. Kemudian sampai ke sebagai trainernya saya jalani di sana. Kenapa? Saya melihat, wah ini suatu terapi yang simple dan luar biasa. Saking simpelnya itu malah saya tidak percaya setahun enggak setelah pelatihan sosioterapi ini kok bisa bermanfaat, enggak tak pakai guys. Akhirnya ditunjukkan itu. Nah, semenjak itu saya terus saya latihan terus. Saya terus geluti sebelum saya publikasi ya, saya latihan terus. Dan semenjak itu saya senang ketemu orang, tapi bukan menatap wajahnya Pak Eko. Nah, saya senang lihat punggungnya. Aduh. Nah, di situ, saya senangnya di situ. Jadi gini, cantik apapun wanita itu lewat di depan saya tidak akan memandang wajahnya Pak Eko. Jadi saya lebih tertarik memandang apa? Memandang punggungnya. Wah, sip. Kenapa tertarik di punggung? Karena begini, saya sekaligus kalau melihat di punggung seorang, kalau dilihat, saya melihat di punggung orang itu, maka saya akan bisa, insya Allah saya akan bisa memprediksi orang ini punya potensi penyakit apa. Jadi ya dari geger itu, lihat dari punggungnya itu, saya bisa memprediksi, insya Allah bisa memprediksi kemungkinan orang ini punya potensi masalah kesehatan. Dan kebetulan kalau orang itu saya kenal akrab, maka beliau akan saya sapa. Saya sapa, kemudian saya pegang punggungnya, saya ceritain. Pak, sampai punya masalah seperti ini. Benar apa enggak? Dia jawab, oh iya benar, kok ngerti? Iya, karena punggung Bapak yang bercerita kepada saya. Nah, enaknya di situ. Dan selama ini saya menjadi seorang perawat itu, bahkan di dunia pengobatan konvensional, jarang kita menyinggung masalah di punggung. Jarang. Selama ini misalkan pemeriksaan fisik, fokus itu di dada, mengenali jantung, bagaimana lambung, bagaimana, itu semua di dada. Ya. Walaupun sekilas ada beberapa sih, kayak pemeriksaan paru juga bisa dilihat di punggung juga. Tapi selama ini, saya belum menemukan seperti itu. Nah, ketika saya sudah belajar tentang punggung itu, Masya Allah luar biasa. Karena apa? Dengan melihat saja itu kita bisa memprediksi orang ini punya potensi apa. Tambah yakin lagi kalau kita bisa menyentuh punggungnya. Menyentuh punggungnya, kita pegang, tempelkan aja tangan kita ke punggungnya, plak begitu, insya Allah kita bisa memprediksi. Nah, ternyata konsep dari Totok Bung itu sendiri, permasalahannya itu kalau dari Totok Bung ya, kita fokus di situ. Ternyata bahwa lemak subkutan yang awalnya dia berfungsi sebagai pelindung pembuluh darah, kemudian saraf dan lain sebagainya, yang awalnya sebagai pelindung, tapi kalau lama-kelamaan dia numpuk, ya, semakin lama semakin numpuk, kemudian dia akan semakin mengeras. Nah, mengeras ini loh yang menjadi penyebabnya. Kenapa? Awalnya dia menjadi bantalan sebagai pelindung, karena dia mengeras, akhirnya dia menjepit. Akibatnya ya sirkulasi darah, kemudian aliran stimulasi saraf itu akan terganggu. Nah, apalagi kalau itu terjadi di sekitar punggung. Ya, kiri, kanan, tengah, tulang belakang, kemudian belikat, termasuk pinggul, ke daerah situ, maka organ-organ yang persarafan keluar dari jalur-jalur punggung itu bisa terganggu fungsinya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, kalau sudah situ, sebenarnya kita terus berpikir, karena kalau begitu selama ini
kita kan makan ya, makan kemudian karena kita kebanyakan kalori, akhirnya kan kesimpan. Nah, di punggung itu ada tempat yang menurut saya tempat yang paling enak sebagai tempat persembunyiannya lemak tadi. Karena kita tahu di punggung itu dia bagian tubuh yang jarang bergerak. Kalau kita perhatikan kita punya 2 tangan. Tangan kita kan sering melambai. Nah, itu lemak nggak suka di situ. Di kaki juga lemak nggak suka. Tapi begitu di punggung, dia senang di situ. Dia masuk di sela-sela skeletal di tulang, ya, baik tulang belakang, tulang bahu, belikat, dan masuk di situ itu ternyata mengganggu. Nah, prinsipnya kalau sudah seperti itu, maka nanti manifestasinya adalah di punggung seseorang itu akan ada, kalau ada kelebihan atau sumbatan karena lemak, kita bisa mengenal di situ tanda-tandanya. Nah, itulah kenapa kita dengan melihat saja bentuk punggung, walaupun dia pakai baju, selama dia bisa kain bajunya itu dia nempel plek, ya, sehingga bayangan di punggung itu kelihatan, itu insya Allah kita bisa melihat, memprediksi, oh orang ini punya potensi ini asma, ini jantung, potensi jantung, ini ke lambungnya, kan kelihatan di situ. Nah, syukur-syukur kalau kita melihat langsung punggungnya seseorang itu, begitu cuma dibuka sama biak gitu, wah langsung kita bisa lihat jelas di situ tanda-tandanya di situ. Kaget nggak, Pak? Nah, masalah kagetnya itu tergantung punggungnya siapa, Pak. Iya, ternyata. Makanya kalau jam malam gitu ya, jam 10, jam 11, wanita cantik, kemudian mesti saya delok punggung gitu. Bolong apa ora gitu. Jangan-jangan bolong loh. Kalau bolong lah lain, saya lari takut. Itu tidak bisa disembuhkan ya. Nah itu tidak bisa itu. Oh begitu ditoto tembus sampai ke depan. Itu hanya bisa oleh Pak Eko dengan ramuannya. Nah itu ya betul itu. Oke. Iya supaya belatungnya di situ bisa hilang. Berapa lama Pak Agus bisa mempunyai kepekaan untuk melihat itu? Maksudnya kan tidak tiba-tiba langsung bisa kan? Ya betul. Kalau diingat-ingat berapa lama praktek atau berapa lama punya pengalaman itu sehingga rasa kepekaan melihat itu terasa? Ya, kalau yang saya alami begini, Pak Lali, memang disarankan kalau dia nanti sudah ikut pelatihan atau sudah belajar, itu tiap hari minimal 2 orang, Pak Lali. Oke. Jadi minimal 2 orang kita mengenali punggung seseorang. Oke. Makanya saya kenapa kok senang melihat punggung seseorang, karena itu mengejar 2 orang itu, lihat punggungnya, amati di situ. Syukur-syukur 2 orang tiap hari itu dengan orang yang berbeda. Sehingga kita akan lebih cepat mengenal gitu loh. Orangnya itu aja ya. Iya, nah itu tak ya enggak banyak pengalamannya terkait dengan itu. Oke. Jadi kalau kita nongkrong misalkan kita sedang di masjid ya. Kalau di jamaah di masjid itu nah jangan iki bukan ojo-ojo nyari pahala sing jelek ya. Maksud saya begini, ojo di sop pertama. Nah, jangan di sop pertama. Sop itu minimal yang kedua. Karena bisa melihat punggung seorang. Sop pertama lihat punggung imamnya. Nah, punggung imamnya kayak kuwi-kuwi tok ya lele. Ya, itu bisa seperti itu bisa. Nah, kalau teman-teman, kemudian saudara, tetangga, pokoknya baik dia punya keluhan atau tidak, karena kita tahu begini, tidak selamanya tanda yang muncul di punggung itu saat itu menimbulkan keluhan dan atau dirasakan sebagai keluhan oleh seseorang itu. Terkadang mereka menganggap itu hal yang biasa.
aku kok pegel apa ya, tangan saya kok gak enak ya. Nah, menurut beliaunya itu hal biasa. Kalau menurut kita, wah, ini potensi ke arah ke jantung ini bermasalah. Ketika dicek, tensinya memang dhuwur. Selain melihat Pak Agus, ngecek masalahnya pakai gimana caranya? Ngeceknya, ya kita gunakan perisa lihat aja dan perisa raba. Lihat dan raba ya? Ya, jadi dari segi inspeksi. Inspeksi Apa kan yang kita bisa dilihat? melihat. Dilihat apa itu? Nah, yang perlu kita lihat di inspeksi itu pertama adalah kesimetrisan. Oke, simetris. Jadi center kita itu ada tulang belakang. Center kita tulang belakang. Kemudian kita perhatikan kiri kanannya tulang belakang. Kemudian belikat kiri kanan. Nah, ini kita perhatikan. Apakah di situ simetris apa tidak? Ya. Kalau tidak simetris, ganti laptop dulu. Kalau tidak simetris berarti itu ada permasalahan di situ. Nanti kita akan cek dengan menggunakan palpasi. Kemudian dari simetris, kemudian warna, Pak Leni. Warna juga kita perlu perhatikan di situ. Bagian-bagian tertentu itu yang memiliki masalah itu biasanya menunjukkan warna yang berbeda. Apakah dia hiperemi? Ya. Jadi ada perbedaan warna merah atau mungkin warna gelap di situ. Kemudian dari segi bentuk permukaan juga. Kalau kita perhatikan punggung seseorang itu, kita perhatikan situ kiri kanan, apakah dia cembung, gitu, gundukan, ada gundukan. Kemudian ada cekokan apa enggak? Cekung, nah, ada cekung apa tidak? Kemudian kalau dia bisa, kalau kita buka bajunya, kita bisa melihat di situ pori-pori kulit itu biasanya membesar, seperti kulit jeruk. Yang bermasalah ya? Iya, itu yang bermasalah. Kita dari inspeksi seperti itu. Kalau yang kemudian kita bisa lanjutkan dengan palpasi. Kan karena kita tidak yakin dengan mata ya, kan perlu kita istilahnya pastikan lagi dengan meraba. Nah, ini pemeriksaan yang luar biasa lagi, gemetan itu namanya pemerisaannya. Jadi kita raba punggungnya Pak Leli. Kita raba punggungnya, kita pastikan situ. Ibaratnya kita mencari polisi tidur. Nah, begitu tangan kita tempel di bagian tulang belakang bawah, kurang lebih di sakrum ya, di sakrum. Nah, jadi ini kita telusuri menggunakan 3 jari. Kita tempel, kita dorong ke atas, kita susuri sampai ke tengkuk di torak yang satu di situ. Nah, sepanjang itu kita telusuri, kita rasakan. Ada enggak polisi tidur? Mestinya kalau normal dia lempang aja, lurus saja, srit, halus, enak permukaannya disentuh. Tapi kalau di situ begitu kita jalan sret, kemudian ada cekungan, jeduk, nah berarti itu perlu perhatian. Disitulah ada masalah. Atau mungkin di situ ada gundukan, naik, jerunjul, ada polisi tidur. Nah itu juga ada masalah sih. Berarti harus pasti bahwa itu punggung ya, bukan depan ya. Oh, iya, bahaya nah itu kalau depan itu. Jadi ada gundukan. Itu yang dicari hanya gundukan atau bisa jadi cekungan juga? Ya, cekungan, gundukan, kemudian ada sensasi kayak ini, gesekan seperti bunyi pasir, kres gitu Pak. Nah itu bisa. Kalau bunyi pasir itu semua terapis memang merasakan itu, atau beda-beda. Maksudnya saya misalkan merasakannya kalau ini kan gundukan pasir misalkan, saya mungkin beda lagi, atau memang rata-rata begitu? Sama saja. Oke. Sama saja. Kalau pasir sama ya? Sama, semua sama lah. Gundukan ya iya, kemudian cekungan juga sama. Oke. Kalau pasir, kalau rasa pasir itu sebetulnya apa sih itu? Dari gambaran apa sebetulnya? Bisa jadi di sini jadi ada pemadatan lemak di situ ya, ada pemadatan lemak di situ. Sehingga kalau kita sentuh itu terasa keras gitu. Dan semakin padat, kalau semakin padat dia akan membuat sebuah gumpalan, ya, gundukan ya. Dan semakin padat lagi, justru dia bukan lagi yang sekedar membuat gundukan, tapi dia akan menarik
membuat sebuah tarikan sehingga muncul tanda adanya cekungan tadi. Oh, Jadi yang dengan kata lain, kalau dia sudah sampai cekung, itu biasanya permasalahan yang lebih berat di situ. Kalau cekung ya. Ya, Tapi artinya cekungnya harus tidak langsung cekung, tapi ada gundukan dulu, tapi ketarik gitu. ya biasanya di sebelahnya apa ini? Oh, sebelahnya. Nah, biasanya di sebelahnya itu atau mungkin di atasnya, ya, di atasnya itu dia akan ada gundukan, kemudian karena dia menarik sifatnya, maka dia akan terjadi cekungan. Nah, cekungan di situ yang bermasalah. Oke. Memang kalau gini, filosofi di totok punggung itu ibaratnya seperti jaring laba-laba Pak Leni. Jadi begini, di area-area tertentu yang mengalami tarikan, ya, tarikan oleh lemak tadi, sumbatan lemak tadi, maka itu bisa mengakibatkan tarikan pada bagian yang lain. Sehingga bisa suatu masalah kesehatan itu bukan diakibatkan oleh satu sumbatan saja, tapi oleh beberapa sumbatan yang di sekitar dia. Oke. Berarti mirip mirip seperti apa namanya? Nanti itu ada Dr. Arya yang mungkin juga bisa sharing tentang apa namanya sumbatan energi di sistem meridian gitu. Kalau di Topung kan ya lebih ke arah apa namanya pembuluh darah dan saraf ya di arah tulang belakang gitu kan. Nah, yang nanti jaringannya tetap ke simbol-simbol saraf apa namanya ke jarak sarafnya yang keluar dari tulang belakang. Tapi kan kalau konsep apa namanya laba-laba berarti hampir sama dengan nanti yang di mungkin bisa sharing-sharing lah nanti Dokter Arya juga siapa tahu bisa melengkapi gitu. Oke. Terima kasih Pak Leli dan Mas apa Pak Iko ya. Mas Setio. Ya, saya menarik sekali ya yang disampaikan tentang bagaimana toto punggung tadi sudah apa namanya disampaikan tentang karakteristiknya. Mungkin bisa diberikan contoh itu Pak tentang tadi temuan misalnya warna gitu ya. Perubahan warna apa yang biasanya ditemukan, kemudian itu menandakan suatu kelainan apa gitu. Bisa berikan contoh nggak? Kalau perubahan warna, sebenarnya kita bukan patokannya adalah di perubahan warna menandakan suatu penyakit apa, tidak. Tetapi itu tepatnya ada di lokasi mana? Lokasinya ya. Iya, lokasinya Pak yang jadi patokan di situ. Jadi misalkan kan kita mengenal ada 12 area Pak di situ Pak. 12 area di totok punggung itu mengenal 12 area. Nah, salah satunya misalkan ada di belikat ya, misalkan di belikat sebelah kiri. Nah, belikat sebelah kiri, kalau di situ ada sumbatan di situ, nah itu kan tepatnya area untuk jantung Pak. Jadi kita bisa memprediksi di situ itu kemungkinan dia punya potensi permasalahan di jantung. Dan tidak menutup kemungkinan sekitarnya juga bermasalah. Misalkan dia sering pusing lama. Ternyata setelah kita deteksi di situ, sumbatannya ada di belikat. Itu juga Terus nanti untuk sistem terapinya itu apa langsung di lokasi yang mengalami perubahan itu atau kayak seperti totok meridian gitu ya? Ada bagian-bagian lain yang harus ditotok gitu. Iya. Nah, kalau di totok punggung itu karena ini simpel Pak, simpel di terapinya itu prinsipnya begini. Jadi dia hanya memberikan gerakan vibrasi dan friksi. Jadi dia hanya menggetarkan dan sekaligus membenturkan pelemakan yang ada di sumbatan itu, Pak. Oh, berarti sasarannya pelemakan itu ya? Iya, jadi sasarannya di sumbatan itu. Bukan sarafnya berarti ya, bukan ya? Bukan, di area itu memang. Karena kita permasalahan di lemak. Jadi lemaknya di punggung itu kan bisa terurai dengan gerakan tadi, vibrasi dan friksi tadi. Jadi kita buka dulu semua. Jadi kita totok dulu semua 12 area tadi. Kita totok itu, setelah itu baru kita fokuskan di daerah mana yang mengalami sumbatan yang kita temukan tadi. Itu kita berikan totokan lagi lebih lama lagi. Jadi miripnya sebenarnya bukan totok. Karena gerakannya
Destruksi lemak itu ya. Iya, kalau Toto seolah-olah kayak apa ya? Kungfu itu Pak ya. Iya, gitu ya. Padahal bukan itu. Padahal bukan Toto seperti itu. Padahal gerakannya hanya menekan, gitu. Kemudian kita getarkan. Setelah kita getarkan, kita benturkan dengan tulang sekitarnya. Hanya itu gerakannya. Iya. Berarti biasanya menghancurkan lemak itu ya. Mirip Toto wajah ya. Beda Pak. Diketuk-ketuk gitu kan. Ya sesekali boleh kita memberikan tekanan, kemudian kita berikan urutan seperti pijat biasa itu bisa, karena untuk meratakan sumbatan aja boleh. Oh, gitu ya. Boleh Pak. Oke, terima kasih Pak Steo. Oke, saya Pak. Terima kasih Pak Zuri. Ada Mbak Fitri ya, Mbak Fitri mau nanya ini. Silakan Mbak Fitri, langsung aja. Mbak Fitri ya. Mbak Fitri ya, monggo silakan. Assalamualaikum Pak Agus. Iya, Waalaikumsalam. Saya mau tanya, gimana itu cara palpasi totok itu? Apakah getarannya tuh gimana praktekkan, dan sama bekam itu bedanya? Apakah saya sering bekam itu kan ada di punggung, di belakang itu kan ada 3 titik tuh. Itu katanya kan segala penyakit ada di situ. 3 yang punggung ke atas itu Pak kan ada 3, yang kiri kanan sama atas. Itu kan 3 titik itu dibekam. Dan apa bedanya bekam itu sama totoknya itu, dan posisi titiknya di mana kalau totok itu yang pusatnya? Itu aja Pak, terima kasih. Iya. Kalau prakteknya pas pelatihan bagus ya. Iya, prakteknya pas pelatihan. Oke, prinsipnya. Mungkin kan. saya nggak belajar bekam ya, jadi saya mungkin nggak bisa bercerita banyak tentang bekam. Yang prinsipnya kalau di bekam itu kan permasalahannya kan di darah, ya Bu Fitri ya. Bekam itu di darah, sedangkan kalau totok punggung itu permasalahannya adalah di lemaknya. Jadi dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, tapi prinsipnya semua adalah sebuah ikhtiar juga menuju. Kan kita tidak tahu kesembuhan itu dari mana gitu. Ya, nah pastinya tahu ya dari Allah ya, gitu. Tetapi dari tangan siapa, melalui perantara siapa, atau dengan perantara metode apa. Tapi paling tidak kita begini, kita harus mengenal dulu penyakit seseorang itu kira-kira disebabkan oleh apa. Kalau dia disebabkan oleh sumbatan perlemakan di punggung, maka totok punggung ini bagus untuk itu. Tapi kalau dia karena permasalahannya ada di darahnya kotor, misalkan kadar gulanya tinggi, kemudian kolesterolnya atau asam uratnya tinggi, nah itu lebih bagus pakai yang lain yang terkait di situ. Walaupun sebenarnya kalau di totok punggung itu sendiri prinsipnya adalah kalau mengenai kasus itu mengembalikan atau mensupport terjadinya self healing dengan cara melancarkan sirkulasi darah besar, ya, yang notabene itu karena adanya sumbatan yang diakibatkan oleh perlemakan di punggung. Jadi kita kenal dulu keluhannya atau gejalanya apa, ya. Nah, kita bisa lebih ke situ. Kalau ekstrimnya kalau ada seorang pasien atau ada famili kita lah, tetangga atau kerabat kita nggak mau ngomong, dia nggak mau mengeluh, aku loropo, aku sakit apa, nggak mau ngomong. Tapi dengan totok punggung kita bisa menebak, insya Allah kita bisa menebak. Oh, masalahku di sini ternyata. Kenapa sampai tidak cerita? Kadang orang kadang begini, malu. Orang malu. Misal contoh tadi Pak Leli cerita, wah nggak iso berdiri. Nah, kan nggak iso berdiri itu kan sesuatu yang menjadi tanda tanya besar ya. Nah, setelah kita raba atau kita lihat dan raba, ketahuan di situ. Oh iya benar. Ternyata di situ masalahnya.
walaupun dia tidak cerita. Berarti punggung ya Pak? Kita Kenapa, ketahui Bu? penyakitnya. Berarti pesan di punggung ya? Kalau di kaki apa di tangan bisa ya? Iya, semua di punggung. Jadi mulai torak 1 sampai ke sakrum lah, sampai ke sakrum. Terus tambah pinggul dan bau belikat kiri kanan. Itu aja, simple. Makanya saking ditekan ya, simpel. Pak? Kenapa? Ditekan gitu. Gimana Bu Fitri? Suaranya? Cara palpasinya sambil ditekan, ditarik ke atas gitu ya? Iya, kita Jadi, susuri aja tangan kita 3 jari ini ya. Kita tempel, plak di punggungnya seorang, tempel, berikan tekanan sedikit aja untuk merasakan di situ. Terutama kita bisa merasakan tulangnya di situ. Tempel, plak, kita dorong ke atas. Seret, dorong ke atas, begitu, sambil rasakan. Bagaimana permukaan yang dirasakan oleh tangan kita. Apakah tangan kita nanti menemukan cekungan, gundukan, atau permukaan kulit yang terasa kasar. Nah, di situ maka ada jembatan yang bisa mempengaruhi organ di situ. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Ada Bu Mufa yang juga mau nanya nih Bu Mufa. Bu Mufa, bagus. Bu Mufa. Bu Mufaroha, silahkan. Terima kasih. Tadi sudah saya catat itu kayaknya. Ya, tapi lebih enak langsung aja Bu Mufa. Terima kasih langsung. Nanti langsung dipraktekin Pak Agus kok. Mungkin apa ya nanti pertanyaan itu ya. Sebelum kita melakukan topung kan kita harus general treatment ya Pak ya. Harus? General treatment. Oh, ya itu bagian terapi Bu. Ya, itu mohon nanti bisa disampaikan sehingga teman-teman bisa paham. Kemudian cara untuk tangan, untuk menerapinya bagaimana, itu nanti biar teman-teman juga lebih paham betul. Kemudian untuk titik-titiknya, kalau yang saya tahu kan kalau Ustadz Abdurrahman mungkin tidak menggunakan meridian dan tidak menggunakan persarafan. Tetapi kalau mungkin secara medis, itu bisakah dengan menggunakan persarafan? Itu, terima kasih. Bu Mufa, yang secara medis kenapa Bu Mufa? Menggunakan titik jalur persarafan. Persarafan yang di belakang itu loh. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya kalau ya bisakah menggunakan persarafan gitu loh. Titik-titik jalur persarafan. Oke. Monggo, Mas Agus. Terima kasih. Ya, memang benar Bu, di tata punggung itu selain pembuluh darah juga kita memperhatikan persarafan. Jadi misal keluarnya persarafan saraf simpatis untuk organ-organ pencernaan seperti lambung, kemudian liver, kemudian pankreas, kemudian empedu, gallbladder itu kan misalkan dia ada, kalau di persarafan kalau kita lihat di anatomi itu kan ada di torak 5 sampai ke 8 ya. Kalau kalau yang lain seperti kalau di ginjal itu nanti di lumbal, antara lumbal 1 dan lumbal 2. Tetap kita perhatikan Bu. Jadi ini tetap menjadi patokan kita di dalam terapi tata punggung itu juga. Jadi di samping arteri besar, kemudian juga jalur persarafan itu juga kita perhatikan di sana. Tapi kalau terkait dengan meridian kan bukan wilayah di tata punggung. Ya, tadi yang saya maksud tentang meridian itu bukan kajian, memang bukan kajian tata punggung, tapi ini analogi tentang yang tadi Mas Agus sebut sebagai filosofi laba-laba, ya kan? Sama juga dengan kalau di dunia medis itu pembuluh darah dan persarafan, kalau di dunia naturopati itu nanti sistem meridian dan sebagainya. Gitu. Jadi saling terkait satu sama lain. Ada lagi nih dari Mas Andang mau nanya. Silakan Mas Andang. Saat kita
melakukan urut dari bawah dengan 3 jari ke atas di tulang punggung yang belakang itu, Pak. Misal kita temukan benjolan, apakah itu bisa dipastikan itu yang area yang bermasalah gitu? Monggo. Ya. Oh, Mas Agus. Halo Mbak Leli, ya. Karena benjolan ini loh bermasalah. Ya. Jadi begini, terkadang benjolan itu kita biasanya istilahnya terbias ya, bias dengan benjolan selain lemak. Jadi misalkan adanya tumor ya, nah, tumor. Nah, memang setiap benjolan yang di punggung tidak selamanya itu karena akumulasi perlemakan atau merupakan tempat lokasi bermasalah situ, tidak selamanya seperti itu. Jadi perlu kita pastikan kembali benar enggak ini karena sumbatan lemak atau ini karena tumor. Nah, saya tidak akan membahas di tumornya, kita akan bahas di sumbatan lemaknya di situ. Nah, dengan cara mana karakteristik dari sumbatan tadi. Ciri-ciri itu yang kita perlu jelas di situ. Biasanya lemak itu sukanya dia berada di celah-celah tulang. Jadi dia mendekati di situ, yang menimbulkan permasalahan di situ. Jadi kalau misalkan ada benjolan, tapi dia di tengah, misalkan di tengah belikat ya, di tulang belikat di tengah itu, maka sudah bisa kita pastikan itu bukan permasalahan dari area kerja atau tabungan, bukan. Karena dia bukan masuk karakteristik dari lemak yang masuk di celah-celah dari tulang tadi. Karena itu yang menjadi masalah di situ. Dia senang di tempat-tempat yang tersembunyi. Biasanya kalau kita main peta umpet kan sukanya di tempat yang tersembunyi gitu. Nah, lemak juga begitu. Dia senangnya di tempat yang tersembunyi. Akhirnya karena biasanya tempat sembunyi itu biasanya juga sempit gitu loh. Jadi begitu dia sembunyi di situ, diikuti dengan temannya. Aku melok sembunyi di situ. Akhirnya padat. Akhirnya membuat sebuah jepitan di situ. Umpet kalau nggak sembunyi nanti konangan terus loh. Konangan, ya. Tapi lama-kelamaan karena saking banyaknya yang bersembunyi, akhirnya dia konangan. Dia kelihatan gitu. Makanya Mas Andang kalau sembunyi jangan ngajak-ngajak teman gitu ya. Baik, terima kasih Pak Gus. Monggo yang lainnya pertanyaan. Prof Fatkul mana nih? Mas Prof Fatkul dari mana nih? Oh, malah out ya. Oke. Mas Juni ada yang mau disampaikan Mas Juni? Mas Agus Malang ya. Nah, Pak. Ini ada beberapa teman Jogja ini. Bu Margiati, Bu Mima, Pak Arya, Pak Eko, ada beberapa bengan. Ini secara umum ini diagnosa langsung penyembuhan ya. Yang pertama itu atau ada beberapa saran penyembuhan yang lain selain terapi di titik ditekan ya. Dan yang kedua, ini memang nggak pakai meridian ya, kayak mirip-mirip refleksi gitu nih, Pak Agus Setio nih. Terus yang berikutnya gini, kan ada pernah kita kenal minyak totok punggung, minyak totok itu ya. Kalau dipadukan dengan itu atau malah ini nggak perlu pakai itu. Mungkin itu dulu. Yang lainnya mungkin nanti beberapa teman yang lain pengen menyambung. Mungkin gitu. Ngoten riyen, Manu, Cak Agus, ben akrab. Iya, terima kasih, Pak. Ya bener Cak ya. Jangan Cok ya, Cak. Harus Cak Agus. Monggo Mas Agus. Oke. Kalau minyak bebas minyak terserah ya. Jadi tidak ada minyak khusus. Tidak ada minyak khusus, terserah mau pakai minyak apa. Biasanya teman-teman mau pakai, biasanya kalau sudah pakai biasa pijat tuh, ya silakan pakai minyak sesuai dengan mereka gunakan biasa. Jadi tidak ada khusus. Hanya saja apa istilahnya, kalau bisa hindari minyak yang memiliki daya iritatif ya. Daya iritatif dihindari karena proses kita itu nanti kan ada friksinya juga.
Khawatirnya di situ akan semakin terasa nggak nyaman gitu. Contohnya apa Mas Agus itu? Minyak yang kayak yang nggak sengaja kepake itu apa? Pernah itu? Yang biasa saya pakai itu ada zaitun. Enggak, maksudnya yang dihindari, yang maksudnya yang jangan pakai itu gitu. Ya misal, ini nggak oleh nyebut merek iki ya. Kasih bintang-bintang Mas. Ya, yang misalkan ada semacam kayak balsem yang memiliki daya panas berlevel-level itu bisa, itu tidak boleh, jangan upayakan jangan pakai itu. Oke, terus apa lagi? Atau mungkin jangan pakai minyak tanah atau bensin lah, jangan. Minyak kayu putih? Minyak kayu putih masih boleh karena dia daya iritasinya kan tidak begitu besar dia. Ya, tapi cuman memang masih nggak terlalu licin ya. Tapi sebenarnya gini Pak Lali, di dalam tata punggung itu kita jangan banyak-banyak minyak malah. Jadi kalau kita semakin licin permukaan punggung pada saat kita topung, itu energi kita akan banyak terkuras di situ. Karena kita sering kepleset. Kepleset itu ya. Betul. Jadi upayakan secukupnya aja lah. Yang penting tidak menimbulkan iritasi di kulit pasien. Paling pas zaitun itu ya? Paling pas zaitun karena dia punya di samping daya pelicin, dia kan juga unsur nutrisinya juga ada ya. Nutrisi, kemudian antioksidan juga, antiseptik juga punya kan dasarnya dia. Selainnya diganti kerok boleh nggak itu totoknya? Kan nggak ada kan dikerongin gitu kan. Beda. Jadi ini Pak, kalau kita bandingkan dengan kerok itu kan memang benar, kerok itu kan bagus Pak. Tapi sesaat memang dia memberikan efek dilatasi pembuluh darah. Jadi setelah dikerok kan nyaman. Tapi setelah periode dilatasinya kembali, rasanya tidak nyaman itu muncul lagi. Karena apa? Penyebabnya bukan karena pembuluh darahnya, tapi karena lemaknya tadi loh. Nah, lemaknya tadi. Tapi kalau keroknya sistem ini, biasanya kita menggunakan alat batu juga. Bisa dari kayu. Dan bisa bebas banyak Pak itu. Ya itu bisa Pak. Jadi jenengan nanti mengganti 3 jari itu pakai itu juga bisa. Kalau itu keroknya kan tidak hanya sekedar kerok seperti kita kerok biasa itu Pak ya. Karena kerok biasa itu kan permukaan aja gitu, tidak sampai menimbulkan lemaknya. Itu ya. Iya, gitu Pak. Terus tadi Mas Juni ada yang belum minyak topu, minyak totok punggung, terus apa tadi Mas Juni? Saya lupa. Yang ditanyain tadi. Mas Juni? Iya, sampai nali apa aneh Mas. Selain minyak, terus apa sama dengan refleksi itu ya? Ya, itu kan titik-titiknya kok sepertinya tidak pakai meridian. Oh ya, memang. Tapi bedanya dengan refleksi juga apa? Nah itu mungkin ya. Memang kita enggak pakai meridian Pak, karena kita memang permasalahannya adalah kaitannya dengan dasarnya di perlemakan. Perlemakan itu permasalahan utama di situ. Jadi perlemakan yang mengakibatkan sumbatan sirkulasi darah dan menghambat impuls-impuls persarapan. Jadi tugas kita seorang yang dalam memberikan pelayanan topung, itu tugas kita adalah mengurai lemak. Memang ada beberapa titik orang mengatakan apa? Trigger point ya. Nah, kalau di dalam dunia kedokteran itu kan tidak salah dermatoma kan tidak salah. Nah, istilah itu kita kenal kan dermatom. Jadi ada suatu area yang kalau kita sentuh dia nyeri, itu bisa mempresentasikan bahwa organ yang berkaitan dengan area itu sedang bermasalah. Nah, di tata punggung juga demikian. Pada area-area di 12 itu, kalau di situ ada salah satu tanda nyeri tekan, ya, itu juga bisa mengindikasikan, mempresentasikan bahwa organ sekitar itu juga ada kemungkinan ada masalah di situ. Tapi jelas dia tidak sama dengan refleksi. Refleksi begini. Nah ini kelebihan dari tata punggung begini lagi.
kalau dia menemukan nyeri, kalau menemukan nyeri, kita tidak boleh memaksakan ototnya. Jadi ini bedanya di situ. Jadi terapi totok punggung itu sangat nyaman. Jadi kalau kita tekan, kita totok, kemudian pasiennya kesakitan, kita kurangi. Atau kita mungkin pindah ke area yang lain. Setelah beberapa menit, kita kembali lagi ke area yang nyeri tadi. Kita totok. Tekanannya kita kurangi pelan-pelan. Kemudian kita tingkatkan senyaman mungkin. Beda kalau dengan refleksi. Kalau refleksi kan biasanya kalau ada nyeri, itu yang distimulasi terus-terusan ya. Nah, ini bedanya di situ karena memang prinsip kerjanya kan berbeda. Itu Pak gambarannya seperti itu. Jadi nyaman kalau orang tidak suka dengan yang nyeri-nyeri, totok punggung bisa merupakan salah satu solusi di situ. Karena rata-rata pasien yang saya terapi itu mereka tidur, Pak. Nyaman soalnya. Pengalaman paling menarik selama dari 0 sampai sekarang, Mas Agus apa nih? Cak Agus apa nih? Pengalaman menarik. Oh, apa itu? Oh ya gini aja. Yang paling berkesan nih, maksudnya yang paling dahsyat, spektakuler itu. Ya. Sebenarnya gini. Karena awal-awal saya memang tidak apa istilahnya nggak percaya dengan totok punggung. Jadi setahun saya nyaris setahun lah. Saya setelah pelatihan saya tidak gunakan itu. Nah kemudian ditunjukkan oleh beberapa peristiwa tadi, itu akhirnya saya berupaya tertarik. Dan saya merasa gini, ini perlu ditularkan. Nah, kebetulan ini saya coba tularkan ke tempat saya bekerja, ya kan, saya tularkan di sana. Tetapi memang awal-awal ya sama persepsinya mereka sama dengan saya awal-awal tadi, nggak percaya, mosok sih, nggak percaya. Akhirnya nggak ada responan, nggak ada respon. Nah, kebetulan di situ akhirnya karena tidak ada respon, saya nggak kurang akal, saya nggak kurang akal, mahasiswa tak kumpul ke. Saya ngumpulkan mahasiswa waktu itu. Ada kalau tidak salah 25 orang mahasiswa. Ditotoki semua? Enggak, Pak. saya ajari, Pak. Saya ajari mereka. Mau enggak sampai dengan melihat punggung bisa melihat kancamu sakit apa? Wah, akhirnya dia tertarik, Pak. 25 orang itu. Kemudian saya latih, Pak. 25 orang saya latih. Nah, dari 25 orang itu ternyata ya memang komit di totok punggung itu kan dasar ada 5 orang. Nah, 5 orang itu yang komit. Akhirnya dia sampai ke level standarisasi ujian nasional, dia sudah sampai ke situ. Lulus ujian nasional totok punggung dia sudah selesai. Termasuk salah satunya itu dari siapa itu Mas Muhaimin tadi, itu salah satunya itu. Sekarang jadi wakil ketuanya PD Pasuruan itu KTPI. Korbannya ya. Itu korbannya. Nah, setelah itu ini saya kirakan. Kemudian beberapa karyawan punya keluhan kesehatan kita tawari. Awalnya nggak mau juga, nggak mau. Nggak dipandang sebelah mata lah. Kemudian dia berobat kemana-mana, kok mentok gak hasil deh. Akhirnya, mau juga. Sebagai jalan terakhir setelah dia berupaya nyari kemana-mana, wes akhirnya ya di situ kita coba terapi mengenai totok punggung dan alhamdulillah 1 kali terapi hasilnya luar biasa. Nah dari situlah ketular sampai pucuk pimpinan dari instansi kami itu juga pernah merasakan juga. Kasus paling berat apa Pak Agus? Kasus yang terberat kalau yang saya alami di sini ya. Kalau di sini kenapa? Kalau gini, saya punya pasien stroke, Pak. Karena stroke-nya itu memang dia serangannya sudah tua. Jadi setelah dia usia 60 tahun ke atas, dia kena serangan stroke. Maka pada pasien seperti ini kan recovery-nya kan juga lama. Dia seorang profesor juga. Seorang dokter dan profesor juga. Okay. Nah ini pengalaman menarik saya gitu.
ketika saya mendapat kepercayaan untuk menerapi beliaunya, saya ndredeg. Kenapa ndredeg? Pasti saya nanti akan diajak argumentasi tentang terapi yang saya akan berikan. Jadi besok saya janjian ya, besok saya janjian. Maka malamnya saya buka anatomi fisiologi. Wah, tak buka ya sinau ini mana kayak mahasiswa itu. Karena apa? Saya yakin nanti pada saya nerapi, saya akan ditanya. Karena pasien saya kan nggak main-main, seorang dokter dan profesor juga. Dia seorang dosen di fakultas di Universitas Brawijaya, kalau salah. Gak boleh nyebut merek lah ya. Enggak nyebut nama, Di situ, ya memang betul. Pada mau masuk di situ, wah ndrebudeg Pak. Waduh, ya apa gitu. Nah, jadi benar. Begitu saya mau terapi, kok mesti ditanya dhisik. Loh, ya apa terapinya? Coba jelaskan saya, bagaimana perjalanan terapi Anda ini? Wah, demak gembrobos. Nerangno dhisik pasien nih. Kalau lain kali kalau dapat pasien kayak begitu, ini tips saya ya. Iya, gimana? Sebelum diterapi, kasih tahu. Jangan banyak tanya, karena banyak tanya inilah sumber penyakitnya. Wah, cocok itu, bener ya. Itu aja. Jadi jangan banyak tanya, pokoknya kalau yakin sembuh, insya Allah terima aja. Karena banyak pertanyaan itulah sumber penyakitnya. Udah. Oke. Terus gimana responnya beliau? Alhamdulillah Pak Li. Jadi satu kali terapi, ini beliaunya koordinasinya, kan dia stroke ya, koordinasinya sudah mulai bagus. Jadi keseimbangan sudah mulai bagus. Dan waktu itu saya malah dikontrak seminggu 2 kali terapi. Jadi selama 1 bulan. Nah, 1 bulan kan dia bikin jadwal Pak. 1 bulan pertama nanti kita evaluasi hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya bagus, maka dilanjutkan 1 bulan kedua. Dan itu sampai 3 bulan. Nah, sampai 3 bulan. Berarti kan kontrak setahun aja. Nah, yang kok nggak kontrak setahun maksudnya? Udah bagus sih, setahun gitu kan. Ya, alhamdulillah. Awalnya kalau mau naik ke lantai 3 tangga yang di kampus, kebetulan kan kalau nguji di kelas dengan lantai 3 itu biasanya kan dia dibantu, ya. Alhamdulillah setelah menjalani terapi itu dia tidak dibantu, dia bisa berjalan sendiri walaupun dengan bantuan dengan tongkat ya, tongkat tetap membantu dia. Itu dia bisa melakukan sendiri sampai lantai 3. Nah berhentinya ya karena ini corona. Corona terus ini berhenti enggak lanjut. Dan satu lagi Pak Leri, ini juga luar biasa. Ya. Jadi dia pasien Parkinson. Parkinson ya, oke. Iya, dia Parkinson. Ini juga Parkinson. Nah, dia kalau pakai baju sendiri tidak bisa Pak Leri. Jadi sekian tahun dia memang tergantung obat. Kalau dia tidak minum obat, maka tremor dia itu semakin kuat. Ya. Coba terapi, keluhannya dia sama sekali kalau dia menggunakan baju dibantu oleh anak, atau dibantu oleh istrinya. Nah, alhamdulillah pada 1 kali terapi dengan total bungkung, tanpa dia sadari dia bisa menggunakan baju sendiri pada saat setelah selesai total bungkung. Begitu saya ngomong, Pak, bisa Bapak pakai baju sendiri? Duh, masa? Dilepas lagi bajunya. Bajunya dilepas lagi, dicendal, kemudian dipakai lagi. Jadi akhirnya dia senang deh. Cuman masalah dia apa? Dia nggak bertahan. Jadi dia merasa geli, dia merasa nggak nyaman. Itu yang membuat dia. Itu yang sulit terapi ya? Ya. Karena kadang ambang geli, ambang nyeri itu masing-masing orang berbeda. Ada pasien yang suka sampai nyeri, ada yang enggak.
Kalau geli gitu terus gimana solusinya biasanya? Nah, kalau geli itu ya kita memang nggak bisa memaksakan. Jadi kita harus pelan-pelan. Dan Artinya kalau geli, hindari dulu, kurangi tekanannya, diajak ngobrol. Ya akhirnya itu Pak, nyelimur ke akhirnya. Nyelimur. Tapi setelah ketika sumbatannya sudah mulai terurai Pak, itu dia rasa geli itu juga berkurang. Mulai dia bisa menikmati tenang, merasakan tata punggungnya. Awal-awal begitu dibuka, dipegang aja udah ada seperti itu. Ada pantangan nggak untuk kontraindikasi untuk topung ini? Ya memang kalau kontraindikasi jelas di area punggung tidak boleh ada semacam ini ya. Contoh keganasan di punggung itu juga nggak boleh ya. Jadi kalau kanker nggak boleh ya? Kenapa? Kalau kanker nggak boleh atau nggak bisa? Kalau kanker di punggung Pak itu kan nggak boleh Pak. Itu kalau ya ada kanker. Tapi kalau kanker, selama kankernya itu dia belum ini karena memang gini, tata punggung itu sendiri kan secara ilmiah, memang dari segi empiris banyak ya, artinya manfaatnya sudah banyak orang yang merasakan. Tapi secara ilmiah, menurut penelitian dan sebagainya kan bukti dukung ke sana kan juga kurang. Belum banyak penelitian yang ke tata punggung. Ini sebenarnya sebuah tantangan buat kita tenaga kesehatan, ya, terutama teman-teman yang konsen di komplementer ya, itu luar biasa, itu tantangan tersendiri di situ. Karena peluangnya sangat besar. Ya. Silakan teman-teman kalau mau neliti monggo, itu luar biasa, peluangnya sangat besar di situ. Karena memang belum banyak penelitian di sana. Jadi saya cerita dari segi empiris saja, bahwa teman-teman yang menangani kasus-kasus keganasan, kalau pasiennya sudah menjalani kemoterapi, itu biasanya ini tidak dilakukan tata punggung. Tapi kalau dia sebelum dia kemoterapi, dia melakukan tata punggung. Karena khawatirnya adalah setelah kemoterapi itu kan organ-organ pembuluh darah sebagainya kan rentan. Ya. Itu mudah rusak, Jadi tidak disarankan ke sana. Yang disalahkan tata punggungnya ya? Tidak disarankan. Tapi kalau yang belum kemoterapi bisa disarankan. Oke. Baik. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya, monggo loh. Sambil kopinya, saya sudah ngopi ini. Kopi carry ya? Monggo loh Bu Margiati, monggo kalau ada yang mau ditanyai Bu Margiati, silakan. Ada Bu Margiati? Oh, mboten, nggih. Mbak Wahyu Nugraheni ini dari Purbalingga. Monggo langsung saja Mbak Wahyu Nugraheni, silakan dibuka mic-nya. Jangan punggungnya, tapi mic-nya Mbak Nugraheni, Wahyu. Monggo Mbak Heni, langsung saja. Karena ini bukan seminar, jadi boleh buka mic. Santai mawon. Santai mawon. Monggo Mbak Heni. Nggih, matur nuwun Pak Leli. Nggih. Dalu Pak Agus. Nggih. Mau tanya Pak, kalau misalnya di daerah punggung itu sering terasa panas itu biasanya kenapa? Terus kan saya kebetulan ada pasien home care juga. Beliau itu kanker mandibula dengan program kemoterapi. Terus dia itu sering mengeluh nyeri punggung. Biasanya sih katanya sudah dilakukan fisioterapi, tetapi metodenya yang kayak dipukul-pukul kayak gitu di bagian punggungnya. Biasanya sih merasa nyaman setelah dilakukan fisioterapi itu. Lah kan kebetulan karena ada pandemi ini jadi dia itu sudah jarang untuk fisioterapi itu. Apakah boleh misalnya kita itu kayak memberikan ya semacam pijat yang efflurets aja di sekitar di punggungnya untuk mengurangi nyeri itu, atau bagaimana caranya untuk bisa mengurangi nyeri pada pasien tersebut?
Atur nuwun. Mungkin bisa ceritakan punggung di sebelah mana mungkin spesifiknya? Yang terasa panas tadi. Ya, di sepanjang ini loh Pak. Apa? Di atas area Antara belikat? Bukan punggung bagian bawah itu loh Pak. Pinggang. Punggung bagian, iya pinggang. Di pinggang bagian belakang. Tapi yang tengah itu loh Pak, apa ya namanya? Kalau saya boleh mengilustrasikan, kalau siku kiri kanan kita tarik garis horizontal, dia ada di mana? Atas apa sebelah bawahnya? Di bawah. Di bawah. Di bawah. Yeah. Mandibula. Tadi kanker mandibula ya? Yeah, mandibula. Ya kalau di situ itu kan ada mulai dari organ ginjal sampai ke bawah kan situ. Mungkin ya coba nanti disuruh selain panas dideteksi aja, suruh megang situ ada kiri kanannya berbeda apa tidak. Ya, ada benjolan apa gundukan apa tidak. Nah, memang model pasien kanker yang sudah di kemoterapi kan kita disarankan tidak melakukan terapi total punggung. Kalau memang hanya sekedar effluent, bolehlah effluent secara pelan-pelan. Nah, itu boleh. Cuman untuk efektivitasnya karena mengurai perlemakan itu sendiri juga kurang efektif ya dibanding dengan kita memberikan tekanan. Ya kemungkinan ada masalah di ginjalnya. Bisa jadi karena dia juga karena biasanya pasien-pasien seperti ini kan konsumsi obat-obat kimia kan juga lama. Nah, bisa jadi organ liver karena di situ juga ada pembuluh darah. Kalau di situ ada sumbatan, liver pun juga ada di situ. Ya, liver itu antara torak 12 sampai lumbal 1. Di situ ada kalau ada sumbatan di situ, maka kita juga bisa curiga ke sana. Atau mungkin kalau di liver juga di belikat ya, belikat kanan. Nah, itu kalau kita berikat bagi 2, berarti maka di bawahnya ya, di daerah tengahnya belikat itu di situ biasanya ada sumbatan di situ karena proses-proses mungkin detoksifikasi atau karena dia sudah lama menggunakan obat dan sebagainya. Itu masalahnya bisa terjadi di situ juga. Iya. Kemudian untuk pemberian kompres hangat gitu bisa enggak Pak? Kalau kompres hangat itu memang saat itu juga untuk melebarkan ya vasodilatasi. Ya, tetapi sekali lagi dengan kompres hangat tidak bisa mengurai perlemakan. Ya, tidak bisa mengurangi perlemakan. Nyaman memang, nyaman saat itu karena sirkulasi kan lancar ya. Seret nyaman. Begitu nanti dia sudah kembali lagi, maka rasa itu juga akan muncul lagi karena permasalahannya nggak terurai. Tapi kalau beda kalau dia dilakukan total punggung, kalau dia perlemakannya terurai itu akan bisa lebih efeknya lebih terasa. Saya punya pasien gagal ginjal. Dia sudah menjalani hemodialisa. Tiap minggu 2 kali dia hemodialisa. Ceritanya setiap kali dia habis hemodialisa, itu maka 1 hari setelah itu, maka dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Badannya lemas, ya. Pokoknya awalnya lorok kabeh lah ceritanya gitu. Jadi untuk nyapu, untuk bersih-bersih rumah itu dia tidak mampu. Baru setelah hari kedua itu baru mulai bertahap dia bisa. Nah, kemudian melakukan totok punggung. Nah, totok punggung pertama, setelah totok punggung pertama itu pengalaman dia, kita cerita pengalaman dia. Setelah totok punggung pertama, ketika dia menjalani hemodialisa, itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa, katanya dia, wah sakit. Tapi setelah itu, setelah terapi, setelah hemodialisa, maka besok paginya dia langsung bisa aktivitas. Nah itu yang membuat
dia heran. Tapi setelah menjalani totok punggung yang kedua, hemodialisa berikutnya dia tidak mengalami kesakitan, ya tidak mengalami kesakitan, bahkan dia nyaman. Nah itu kenapa? Karena mungkin sumbatannya kan sudah teroleh. Pertama kali pembuluh darah dia lama mengalami sumbatan, begitu dibuka, maka pasti kan ada terasa sesuatu yang nggak enak. Bahkan dia cerita itu kalah seolah-olah ada sesuatu yang berjalan menyusuri pembuluh darahnya. Saya diceritani sama pasien itu ya agak saya kok ngono. Tapi dia memang cerita seperti itu. Gitu Bu, ayo nanti kita sharingnya. Oh, nggih. Matur nuwun Pak Agus. Nggih, sama-sama. Dari yang lain monggo. Pak Agus, kalau terkait dengan pandemi COVID ini gimana Pak Agus? Kalau pandemi COVID ini lihatnya dari siapa Pak? Dari totok punggung untuk imunitas atau bagaimana? Ya kita kan bicara tentang totok punggung ya. Ini ya. Gimana nih? Jadi begini memang beberapa bulan lalu memang sempat banyak sih terapis totok punggung yang tutup sementara memberikan pelayanan karena terkait dengan pandemi ini. Itu kalau sistem dari pelayanan. Tapi sekarang dengan adanya new normal dengan tanda kutip ya, itu banyak juga terapis sudah mulai buka. Nah, tapi menurut saya dengan APD yang menurut saya APD ya sambudi ya. Jadi dengan sambudi minimal menggunakan masker, cuci tangan itu yang dipakai. Sedangkan bagaimana peran totok punggung terkait dengan imunitas ini bisa dikerjakan. Nah, enggak, ini ada yang Mas yang komen. Bisa imunitas Pak ditinggalkan dengan totok punggung. Jadi kita dengan cara kita memberikan penotokan di kelenjar timus, posisinya kelenjar timus. Jadi di antara tulang belikat kiri dan kanan itu ya, di situ ya kurang lebih torak 1 sampai torak 4 lah. Nah di situ posisinya kita terapi di situ. Jadi kita urai, tapi memang awalnya lebih bagus kita buka semua, kita totok semua 12 area tadi. Setelah itu baru area kelenjar timus, kemudian di limpa, ini juga perlu, kemudian di tengkuk. Jadi kita prinsipnya ada berupaya untuk mensupport bagaimana imunitas itu bisa berjalan dengan bagus kan. Karena kita tahu bahan bakunya imunitas itu kan sendiri kan dari sumsum ya. Nah, dari sumsum itu yang limfosit B itu kan sel B itu kan memang matangnya memang dia diproduksi dan matang di sumsum. Tapi kalau yang T, sel T itu kan matangnya dia diproduksi oleh sumsum, kemudian matangnya itu ada di timus. Maka kita harus menjaga jangan sampai terjadi sumbatan di area sepanjang tulang belakang itu dengan area timus itu terutama di situ dan tambah juga di limpa. Itu fokusnya di situ Pak untuk dalam menghadapi pandemi seperti ini ya. Jadi mestinya kalau COVID ini nggak boleh berhenti praktek ya, mestinya loh ya. Iya mestinya. Atau mungkin gini Pak. Jadi kalau yang saya lakukan begini masalahnya. Memang pelayanan langsung di kami, khususnya di PD Pasuruan, pengurus daerah Pasuruan itu kita menitik beratkan tidak bertemu langsung, tapi edukasi lewat virtual. Jadi kita sudah membangun channel YouTube kan di situ, kita memberikan edukasi di situ. Jadi kalau ada Pak, saya punya keluarga gini, kita tinggal lihat channel ini, yang judulnya ini, gitu aja. Berbeda kan nanti dengan memang sudah ahli dengan totok ala lihat YouTube kan berbeda ya kan? Iya, memang berbeda. Tapi paling tidak kan ada upaya. Ya, sebenarnya tidak ada upaya. Saya melihat
ada kontradiksi antara sebetulnya kita komplementer itu kan ada filosofinya sendiri yang berbeda dengan pengobatan konvensional. Jadi kalau ngikutin itu akhirnya nggak nyambung gitu. Yang mestinya kita tetap maju tak gentar ini jadinya ambiar gitu kan. Ambiar. Baik Pak. Untuk sinusitis gimana Pak? Yang ditotok area punggung atau depan? Yeah. Terima kasih Pak Agus. Iya, sama-sama. Langsung ngomongin oleh nih. Langsung mawon, jangan tinggal tidur ya. Ini namanya juga otot punggung Mas Andang. Ya tetap aja di punggung di belakang. Kalau depan namanya toto hidung ya. Jadi menurut saya juga pernah nangani pasien sinusitis juga. Jadi pengalaman saya kalau pasien sinusitis itu jadi nanti terutama di daerah tengkuk, bahu, belikat, kiri kanan. Itu yang perlu kita totok di situ. Nanti jenengan amati antara bahu, belikat, kiri kanan dan tengkuk di torak yang satu itu jenengan raba. Ada benjolan, ada gerenjelan, tidak yang tanda-tanda tadi ya. Nah, itu yang jenengan cari di situ. Nah, di situ memang awalnya kita harus buka semua dulu terapi. Kalau tidak ya langsung aja, Pak saya capek misalkan enggak bisa semuanya, fokus saja di situ juga boleh. Setelah ketemu di bahu, belikat atau tengkuk, mana yang terjembatan itu yang kita urai. Termasuk kasus sakit gigi pun juga demikian. Sakit gigi juga sama. Jadi kita terapi di situ, di tengkuk, bahu, belikat dicari jembatannya di mana, kemudian kita terapi. Kalau ada di gigi sebelah kanan, berarti ya mau nggak mau kita nyarinya, kita fokuskan di sebelah kanan. Bahu, belikat sebelah kanan kita terapi di situ. Sinus juga sama. Ada di mana dia posisinya. Kalau dia cenderung di sebelah kanan, ya coba Anda cari jembatannya di sebelah kanan. Insya Allah langsung terasa hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat ini tadi mengikuti karena baru ada rapat di masjid sehingga tinggal beberapa menit ini yang terakhir ini. Yang saya tanyakan tadi saya dengar mau ada pelatihan secara online atau offline. Sebab kalau itu nanti dilaksanakan, insya Allah saya mau ikut. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu insya Allah pelatihannya masih virtual. Jadi satu untuk mengurangi beban biaya, satu. Karena kalau harus ke Malang atau ke Semarang tentu semuanya harus ada tambahan biaya di luar yang memang kontribusi. Macet dan sebagainya. Yang kedua untuk mengurangi resiko juga. Nah, mengurangi resiko. Resikonya banyak. Sementara masih memakai virtual. Nah, setelah virtual nanti kalau misalkan kondisinya udah bagus, akan gathering kumpul alumni untuk ketemu offline itu bisa, insya Allah. Memang kemarin dari kita diskusi dengan Cak Agus, ini pelatihannya virtual karena awalnya memang harus offline, ya. Jadi ternyata dari pihak putus-putus ya nggak dengar yang benar. Bentar, ya. Dengar sekarang, ya. Jadi pelatihan ini masih kita pakai sistem virtual mengingat kondisi situasi sekarang ini, ya, supaya lebih aman, mengurangi risiko dan juga mengurangi biaya bagi teman-teman yang pengen belajar dan pengen bisa mempraktekkan materi ini. Walaupun awalnya kemarin saya ngobrol sama Mas Agus ini bahwa dari pusat pengennya adalah offline, ya. Tapi melihat situasi sepertinya tetap bisa dilaksanakan secara virtual, walaupun memang tentu saja ada perbedaan yang
Tidak bisa disamakan dengan ketika kita kelasnya kelas offline langsung gitu. Tapi insya Allah apapun kondisinya kita akan maksimalkan. Dan saya yakin karena ini tekniknya tadi dibilang simple ya, simple. Jadi mudah-mudahan lebih bisa dipelajari juga. Berbeda kalau ini pakainya jarum ya kan. Nah, karena jarum itu kalau nggak ada resikonya juga, berarti harus lebih dekat cara belajarnya. Tapi kalau ini resikonya jauh lebih kecil gitu ya Mas Agus ya? Ya, resikonya kecil sekali Pak. Ya. Dan nyaman, aman, mudah dipelajari. Ya. Oke. Tertarik dengan sinusitisnya tadi nih saya karena ya, kalau jam segini kena angin malam ya mesti bindeng ya. Gitu. Itu saya harus meraba punggung saya berarti ya Mas. Iya, iya Pak. Di titik limpa dan di titik timusnya Pak. Kalau limpa itu ada di ujungnya belikat sebelah kiri Pak, yang ke arah ke tulang tengah itu, tulang belakang. Nah di situ itu limpanya ya. Kemudian kalau yang di timusnya itu di torak 1 sampai torak 4 sepanjang tulang belakang itu, kiri dan kanannya. Itu jenengan nanti ditelateni mawon insya Allah hilang. Beberapa kasus asma termasuk anak saya sendiri Pak, anak saya sendiri juga begitu. Dulu sering asmanya kambuh. Ya. Kemudian setelah saya mengenal totok begini, saya telateni kalau mau tidur saya terapi sendiri. Ya, alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah tidak kambuh. Yeah. Jadi titik aneh itu tadi ada polisi tidure di situ ya. Polisi tidur, gendukan, cekungan. Tergantung seberapa padat lemak itu bersarang. Mungkin sisa-sisa wong saya sudah tidak seperti Ki Ageng Semarang itu gedutnya. Matur nuwun Mas Agus. Ngapunten saya. Itu bukan sedinten berapa kali mijit ya? Loh, kalau mijit itu tergantung kuatnya ya Pak. Masih sehari sekali pun boleh. Oh, tidak ada batasan Pak. Tidak ada batasan. Oke. Disentuhkan pojokannya tembok Pak. Nah. Oke, sing rata nggih. Nah, digesek ini Pak. Pojokan cagaknya rumah atau pojokan tembok nih bisa Pak. Kayak kucing itu ya, kucing itu kan. Kucing itu kan dulu orang-orang tua kita kan seperti itu Pak. Iya tah? Nggih. Nggak enak, rasa nggak enak badannya kan dia di pojokan tiang gitu terus punggungnya tempel terus gerak-gerakan digesek-gesek gitu. Itu ternyata ya filosofinya seperti itu, mengurai jembatan di situ. Oke, baik. Baik, satu lagi kalau tidak ada saya tutup teman-teman. Karena kopi saya udah habis, tinggal 1 kali tegukan. Hijau Pak, kopinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Selamat malam Pak Agus. Bambang Pak Pati. Makanya. Mas Pati. Ini kaitannya dengan punggung pinggang Pak. Ini saya ada keluhan kalau lama berdiri itu misal setengah jam atau 1 jam pas tindakan kita perawatan luka di klinik itu tiba-tiba tuh pinggang tuh terasa sakit gitu. Sakit banget. Nanti istirahat sejenak hilang. Nanti kalau dibuat aktivitas berdiri lagi, itu sakit lagi. Itu kaitannya dengan apa ya Pak ya kira-kira? Tapi memang saya belum pernah foto vertebra belum pernah sih. Ataupun pokoknya ronsen sejenis yang sebagian punggung belum pernah. Itu kalau menurut pandangannya Pak Agus gimana? Tarifnya kurang. Iya ya. Rawat luka kurang. Jadi kira-kira bisa menyebutkan pinggang itu di lumbal keberapa? Kalau nggak salah, kalau tak raba sendiri itu ada di lumbal kalau nggak 3-4. Oh iya. Nah itu Pak. Itu kalau
ini kalau tak sentuh di antara 3 dan 4 itu kalau tak pencet sedikit aja kadang terasa gitu. Terasa kayak ya enak gitu loh. Tapi kalau tak lepas nanti dia kayak itu cenut-cenut lagi gitu. Ada bunyinya gitu, Dit, gitu Mas. Pak, di area itu cekung ya Pak ya? Iya, cekung. Nah, iya Pak, di situ ada sumbatan Pak. Itu karena perlemakan di situ Pak ya. Kan jenengan raba di situ. Cedit itu kan cekung. Itu ada sumbatan di situ Pak. Itu kalau diterus-teruskan kan bisa terjadi HNP Pak. Yang jenengan tuh. Jadi di bagian itu nanti ditoto aja, diure. Siapa biasanya Pak yang biasanya mijit jenengan siapa jenengan? Istri saya sendiri. Pak melasmen ya. Enggak pernah pijet, Pak. Saya memang suka pijet. Enggak. Kalau di rumah atau di teman, di tempat kerja, ya suruh sebentar lah, magang di area itu, ditotok pelan-pelan. Itu insya Allah lama-kelamaan kan dia akan terurai. Nah, itu kalau sudah pernah makan terurai, Pak, insya Allah itu tidak bisa, enggak sampai ke terjadinya HNP. Ya wajar kalau jenengan posisi berdiri itu kan pusat gaya berat tubuh kita kan di situ Pak, di lumbal itu Pak, 45. Yeah. Maka kita berdiri, maka pusat berat kita tuh di situ. Dengan adanya kompres, kemudian ada pressure tadi dengan adanya perlemakan tadi itu bisa memicu desakan bantalannya si tulang belakang tadi. Itu akhirnya menjepit di saraf. Itu Pak diurai Pak itu perlemakan di situ. Itu insya Allah. Mungkin kayak Pak Eko itu mungkin ini. Ya. Oh. Kayak Pak Eko itu. Pak Eko itu komplek kok. Oh komplek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu ada tetangga yang ngeluh kalau untuk berdiri itu susah. Katanya boyoknya itu nggak kuat. Terus berdiri lama nggak ini. Untuk tegak lehernya aja nggak bisa Pak. Gimana itu? Untuk dengek gitu aja susah, sakit katanya. Oh, sakit. Katanya sakitnya di mana Bu kalau dengek Bu? Ya, boyoknya itu katanya boyoknya. Gimana gitu, iya. Ya, berarti itu Bu biasanya difokuskan di lumbal Bu, area lumbal 1 sampai ke lumbal 5, termasuk pinggul kiri kanan Bu. Coba nanti jenengan datang ke tetangga jenengan, bisa Bu digerayangi sebentar di situ. Laki-laki ya? Oh laki-laki. Mana laki-laki malah bagus ngajari sing ora-ora. Nah, enggak apa-apa nanti kasih tahu. Nggih. Jadi permasalahan itu kecenderungan di situ Bu. Ya, di lumbal 1 sampai 5 jenengan cari ada sumbatan di mana termasuk di pinggul. Itu biasanya ada Bu di situ Bu. Nah, itu udah ketemu nanti tinggal mengurai aja Bu. Diurai. Nah, saran saya memang itu yang fokus ya. Nanti sebenarnya semua juga harus diurai aja, dibuka dulu semua. Nah, itu baru difokuskan area yang ada sumbatan tadi. Itu insya Allah ada manfaatnya Bu. Oh, tiap hari dipijat gitu Pak ya? Sampai sumbatannya terurai Bu ya. Kalau sekali terapi kemudian masih belum terurai ya suruh diterapi lagi sampai tanda-tanda sumbatan itu sudah tidak ada gitu. Insya Allah ada perbaikan. Jaraknya tiap hari atau 2 hari sekali, Pak? Kalau saran saya sehari sekali itu lebih bagus, Bu. Karena dengan sehari sekali itu kan begini, Bu. Kan kita makan tiap hari, Bu ya. Iya. 3 kali. Kan kelebihan kalori kan juga tiap hari saya kira. Nah, itu Bu. Kita main kejar-kejaran di situ, Bu. Antara kecepatan mengurai dengan penumpukan itu loh, Bu. Makanya disarankan kalau bisa dalam kasus seperti ini tiap hari aja supaya nanti kecepatan mengurai lebih cepat daripada menumpuknya lemak tadi. Lumbal itu lemak itu ya? Ya, di area lumbal ada akumulasi lemak. Apa itu kemungkinan kurang gerak itu, Pak? Kurang olahraga juga pengaruh? Ya jelas, Bu. Kalau olahraga jelas Bu ya, karena dengan adanya
kita jarang olahraga kan akumulasi energi kan akan tersimpan tuh ya, kelebihan tersimpan dalam bentuk lemak. Nah, memang disimpannya itu senangannya di tempat-tempat senyelempit tadi itu, di sepanjang tulang belakang, di bahu pelika, di pinggul, senangannya di situ. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudara, saudara-saudara, Mas dan Mbak, luar biasa. Malam ini kita udah banyak belajar ke Mas Agus, walaupun ini masih berupa gambaran, tentang teknisnya nanti akan kita detailkan di ajang pelatihan. Yang jelas bahwa teknik ini kita lihat simpel sebetulnya, dan insya Allah hasilnya juga spektakuler, tanpa melupakan bahwa jangan sampai melupakan bahwa sesimpel atau serumit apapun teknisnya, bahwa kesembuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kalau kita terlalu banyak bertanya, itu malah jadi sumber penyakit baru. Gitu. Artinya dalam pengertian scientific itu malah biasanya jadi penyakit baru. Karena saya kira itu matur nuwun sangat Cak Agus. Sami-sami. Hari ini, dan insya Allah kita akan jumpa lagi dengan teman-teman semuanya di sesi pelatihan yang lebih detail, yang lebih praktis, yang lebih bisa diaplikasikan langsung sesuai dengan kasusnya masing-masing. Insya Allah pelatihannya mulai pagi jam 8 sampai 4 sore, insya Allah. Rencananya, ya kan? Walaupun sampai malam hari, pokoknya sak katoke. Itu nggih. Matur nuwun teman-teman juga, dibuka mic-nya, ada Mas Prof. Fatkul, ada Mas Juni, ada Mas Zuhri, ada Mas Andang, ada Mas Iput, ada Dr. Arya, ada Pak Deko, ada Pak Eko Rosalino, ada Mbak Fevika, ada Mbak Margianti, ada Mbak Mima, ada Bu Mufa, ada Mbak Ken Cafitri, ada Mbak Tarsya FR, ada Mbak Heni dari Purbalingga,